Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita masih belajar fikih tentang haji. Kemudian yang selanjutnya yang kemudian yaitu berbicara tentang rukun ibadah haji. Rukun haji adalah serangkaian atau urutan-urutan perbuatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji yang tidak dapat diganti. Berarti rukun ini adalah harus dilakukan setiap orang yang melaksanakan ibadah haji dan tidak boleh meninggalkan satupun. Semuanya harus dikerjakan. Apabila ditinggalkan salah satu, maka haji kita yang kita laksanakan tidak sah. Berikut macam-macam rukun haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram berarti berniat memulai mengerjakan haji dengan mengenakan pakaian ihram yang terdiri dari dua helai kain putih yang tidak dijahit bagi laki-laki, dan untuk pakaian serba putih yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan bagi wanita. Di sini berarti bagi orang laki-laki kain ihramnya itu 2 lembar untuk atas dan bawah, semuanya tidak boleh dijahit. Akan tapi khusus untuk yang wanita itu semuanya pakaian putih ditutup kecuali muka dan telapak tangan. Amalan-amalan ketika menjelang ihram. Yang pertama amalannya ketika kita mau ihram adalah memakai ihram, yaitu disunahkan mandi. Berarti ini tanda kita sudah ihram. Kemudian yang kedua, memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, dan mencukur rambut di sekitar kemaluan. Itu adalah amalan-amalan yang dilakukan ketika ihram. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian ihram. Kemudian yang keempat, amalannya adalah berniat untuk ihram. Tidak sah ihram bila tidak diniatkan. Artinya niat itu utama yang dilakukan ketika akan melakukan sebuah pekerjaan. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu harus dimulai dengan niat. Kemudian mengulang-ulang kalimat talbiyah. Kalimat talbiyahnya seperti yang pertama waktu sampaikan, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Nah, itu harus diulang. Yang artinya adalah aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, sungguh segala puji, kenikmatan dan kekuasaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Saat mengucapkan kalimat itu, bagi laki-laki disunahkan untuk mengeraskan suaranya, akan tapi untuk wanita cukup didengar pada dirinya sendiri. Artinya kalau yang laki-laki itu keras, dan untuk yang wanita cukup sirih, seperti itu. Kemudian rukun haji yang kedua adalah wukuf. Wukuf adalah tinggal di Arafah sejak saat matahari terbenam pada tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah yaitu hari nahar. Kemudian amalan-amalan ketika wukuf yang pertama adalah pada tanggal 9 itu semua jamaah haji berangkat menuju padang Arafah setelah mengerjakan sholat duhur dan sholat asar. Kemudian yang kedua, wukuf dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Untuk menunggu waktu wukuf, alangkah baiknya diisi dengan membaca tasbih, berzikir, atau membaca Al-Quran atau berdoa. Kemudian amalan yang ketiga, ketika pelaksanaan wukuf, hendaknya sholat duhur dan asar dijamak dan diringkas jamak takdim dan qashar. Kemudian amalan yang keempat,
setelah wukuf, yaitu waktu matahari terbenam, para jamaah haji menuju ke Musdalifah untuk bermalam, yang mana hal ini termasuk wajib haji. Kemudian rukun haji yang C, yang ketiga, yaitu tawaf. Tawaf adalah melilingi Baitullah sebanyak 7 kali. Ada beberapa macam tawaf, yang antara lain adalah tawaf ibadah, yaitu tawaf yang harus dilakukan oleh orang yang umroh maupun haji. Kemudian yang kedua adalah tawaf kudum. Tawaf kudum itu adalah tawaf yang dilakukan oleh orang yang baru datang dari Masjidil Haram. Kemudian tawaf sunnah, yang ketiga tawaf sunnah adalah tawaf yang dilakukan pada waktu pagi, sore, atau malam hari. Yang keempat adalah tawaf wada. Tawaf wada itu adalah tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan kota Mekah. Kemudian amalan-amalan yang harus kita lakukan ketika tawaf, yaitu niat, itu pasti. Kemudian yang kedua, suci dari hadas dan najis. Amalan yang ketiga, menutup aurat. Amalan yang keempat, tawaf di Baitullah harus di dalam Masjidil Haram. Kemudian yang kelima, tawaf dilakukan 7 kali tanpa jeda. Yang keenam, mencium hajar aswad bila situasi dan kondisi memungkinkan. Kalau jauh berarti tinggal melambaikan tangan kanan saja. Kemudian yang ketujuh, selesai melakukan tawaf, mengerjakan sholat 2 rakaat di belakang makom tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika dulu membangun Ka'bah. Kemudian rukun yang selanjutnya yang D, yaitu sa'i. Apa itu yang dinamakan sa'i? Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya, dilakukan sebanyak 7 kali. Kemudian amalan yang dilakukan, niat, kemudian suci dari hadas dan najis. Kemudian sa'i dilakukan setelah selesai tawaf. Yang keempat, memperbanyak doa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berhenti di Sofa dan Marwah untuk berdoa. Kemudian rukun haji yang selanjutnya yaitu tahallul. Apa itu yang dinamakan tahallul? Tahallul yaitu mengakhiri ihram dengan mencukur rambut kepala paling sedikit 3 helai untuk laki-laki, lebih baik dicukur habis rambutnya. Kemudian bagi mereka yang sudah melakukan tahallul, maka boleh melakukan atau memakai pakaian biasa dan gugur larangan dalam ihram. Demikianlah rukun haji yang dapat Batur jelaskan. Semoga anak-anak menjadi tahu tentang rukun haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.